Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'dah. Anak-anakku sekalian, santriwan santriwati yang saya sayangi dan saya banggakan, baik yang ada di asrama, pondok pesantren, Krapyak, Yogyakarta maupun yang ada di rumahnya masing-masing. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Arab daring, dan pertemuan kali ini membahas topiknya adalah Al-Haflu Bidzikra Miladir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Hablu Bidzikra Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan pertemuan yang ke-7, bahasan kita tentang kitabah atau menulis. Anak-anak nanti orientasinya banyak kita mengerjakan tugas-tugas untuk menulis. Dan ini sebetulnya nanti kita untuk kitabah ini ada penjelasannya tentang masalah kawaid atau tarakib, tentang masalah amalan kana pada fi'il madhi. Ya. Kalau al-an, al-yaum, fi zamanil madhi itu ya. Anak-anak, sedikit saya sampaikan bahwa amalnya fi'il madhi, amalnya kana adalah tarfa'ul isma wa tangsibul khobar, merofakkan isim dan menasabkan khobarnya. Tarfa'ul isma wa tangsibul khobar, itu amalan kana. Nah ini kalian bisa dilihat yang belum ada kana, ada kalimat abi tabibun fil mustafal Madinah. Ayahku adalah dokter di rumah sakit kota. Kemudian kalau setelah kemasukan kana abi tabiban. Karena kemasukan kana, maka yang tadinya sebelum kemasukan kana lafadz tabibun, ya, lafadz tabibun ini dibaca rafa, tapi setelah kemasukan kana menjadi kana abi tabiban fi mustafal madinati. Ayahku seorang dokter di rumah sakit. Kalau dilihat dari sisi artinya ya sama, cuman dari lihat dari lafadznya berbeda. Kalau kemasukan kana, lafadz tabibun menjadi tabiban karena menjadi khobarnya kana. Kana, kemudian abi isimnya kana, tabiban khobarnya kana. Nah, dari tadi yang saya sampaikan bahwa amalnya kana adalah tarfa'ul isma wa tangsibul khobar, ya, merafakkan isimnya. Nah di sini isimnya yang mana? Kana abi. Abi itu sebagai isimnya kana, tabiban sebagai khobarnya kana. Kana abi tabiban fil mustafal madinati. Kemudian yang berikutnya, ana jalisun amamal fasri, saya duduk di depan kelas. Lafadz jalisun belum kemasukan kana, maka dibaca rafa. Itu statusnya menjadi khobar dari ana. Ana utawi ingsun iku jalisun lungguh. Nah, kalau artikan secara dengan pakai gandul. Ana utawi ingsun iku jalisun, wong kang lungguh amamal fasli, ana ing ngarepe kelas. Setelah kemasukan kana, jadi kalau ana itu bukan kana tapi menjadi kuntu. Ya. Kana itu kalau dijadikan untuk amalnya kana, bukan kana ana, bukan, tapi kuntu. Kuntu utawi ingsun iku jalisan wong kang lungguh amamal fasli ana ing ngarepe kelas.
kelas. Kuntu jalisan. Kalau ana jalisun, jadi kalau kemasukan kana menjadi kuntu jalisan amamal fasli. Begitu juga berikutnya atalamidu dahibuna ilal madrasati bisyayarati. Para siswa pergi ke madrasah, pergi ke sekolah dengan memakai kendaraan atau mobil atau bis atau kendaraan bermotor. Kemudian kalau kemasukan kana talamidu dahibina. Dahibuna itu dibaca rofa, tapi kalau dahibina dibaca nasab. Kana talamidu dahibina. Murid-murid itu ya, dahibina dibaca nasab karena menjadi khobarnya kana. Kana talamidu dahibina ilal madrasati bisyayarah. Artinya sebetulnya sama yang dengan yang ada di sebelum kemasukan kana. Itu ya anak-anak, jadi harus bisa membedakan kalimat kalau kemasukan kana maka kalimat yang setelah kana khobarnya dibaca nasab. Baik, kita lanjut untuk lahado itu tugas. Ya, tugas di sini sebetulnya anak-anak membuat ini kalau bisa anak-anak membuat kalimat dimulai dari kana. Misalkan ada contoh kana. Kana Mahmudun mahiron fil fasli. Itu yang laki-laki, yang mudzakkar. Kemudian kalau kanat Fatimatun mahirotan fil fasli. Kunta juga bisa. Jadi coba kalian bisa membuat kalimat dari kana, kalau dibuat kana dan amalnya kana. Misal saya kasih contoh tadi, kana Mahmudun Taliban mahiron fil fasli. Ya. Kana Mahmudun Taliban mahiron. Ya nah sebelumnya ya Mahmudun Talibun mahirun fil fasli. Tapi kalau dimasuki kana menjadi kana Mahmudun Taliban mahiron fil fasli. Terus berikutnya ada juga latihan-latihan. Ini latihan-latihan diantaranya udkhul kana alal jumalil atiyati sumatarjim ilal lughatil Indonesia. Masukkanlah kana pada kalimat berikut kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ini sudah saya kasih contoh. Misal Mahmudun tilmidun mahirun fil fasli. Mahmud siswa yang mahir di kelas. Kemudian kalau kemasukan kana Mahmudun tilmidan. Yang tadinya tilmidun karena kemasukan kana maka menjadi tilmidan. Mahirun menjadi mahiron karena menjadi sifatnya daripada tilmid. Kalau tadi yang belum kemasukan kana tilmidun mahirun, tapi kalau sudah kemasukan kana maka menjadi tilmidan mahiron. Nah, kana Mahmudun tilmidan mahiron. Kemudian yang itu yang kamu kerjakan nomor 1, ana tilmidun mujiddun fil fasli. Tadi kalau ana tadi bisa menjadi kuntu. Ya, jadi kuntu tilmidan mujiddan fil fasli. Yang kedua, ana fi baiti jaddi ma ukhti. Yang ketiga, antum musta'iduna lil imtihan. Kalian sukses ya dalam musta'iduna ini ya bisa di dalam ujian. Hum talamidu fil madrasatil mutawassitatil islamiyah. Mereka adalah para siswa madrasah sanawiyah. Kemudian yang nomor 5, nahnu masruruna bimaji udlati. Kita senang, gembira dengan datangnya hari libur. Maksudnya ya kita senang kalau liburan. Anak-anak itu biasanya senang toh libur. Nah, iya, bisa terus jalan-jalan kemana-mana. Ya,
Baik, kita lanjut. Ini tadi yang latihan, sekarang yang tugas. Ini bisa dikerjakan di asrama nanti. Sama tugasnya, yakni masuklah kan udkhul kana alal jumalil atiyah summa tarjim ilal lughatil Indonesia. Masukkanlah kana pada kalimat berikut, kemudian terjemahkanlah ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya sama dengan yang tadi di atas tadi. Mahmudun tilmidun mahirun fil fasli. Kana Mahmudun tilmidan mahiran fil fasli. Sudah bisa. Nah, sekarang tugasnya itu agak banyak, itu 1 sampai 10. 1. Amirun raisul lajnatil hafli bidzikra maulidir rasul. Nah, itu kalau kemasukan kana ya nanti saya kasih bocorannya ya, saya kasih contoh ya. Amir raisul lajnatil hafli bidzikra maulidir rasul. Nanti kalau kemasukan kana ya menjadi kana amirun raisal lajnat raisan ya. Kana amirun raisan. Kalau di sini kan sebelum kemasukan kana itu amirun raisun lil lajnati hafli bidzikra maulidir rasul. Kalau kemasukan kana maka jadi kana amirun raisan lil lajnatil hafli gitu. Ya, itu yang nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5 sampai 10. Nah, ini juga tugasnya. Tugas yang kedua, tarjim hadil jumali ilal lughatil arabiyah. Terjemahkanlah kalimat berikut ke dalam bahasa Arab. Nah, ini dilihatnya dari qiraah bisa, dari khiwar juga bisa ya. Nabi Muhammad dilahirkan pada bulan Rabiul Awal tanggal 12. Abdul Muthalib meninggal pada umur Nabi saat itu 8 tahun. Jadi maksudnya Nabi ditinggal mati simbahnya Abdul Muthalib, Kanjeng Nabi baru saat usia 8 tahun. Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah pada usia umurnya 25 tahun. Nabi wafat ketika umur 63 tahun di Madinah. Setelah peristiwa Isra Mi'raj, Nabi dan sahabatnya hijrah ke Madinah dari Makkah ke Madinah. Silahkan dikerjakan dengan baik, yang nanti bisa kalau sudah selesai bisa kita ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Apabila banyak salah saya dalam menyampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.